Saudara tahu mengenai kejadian yang di Cikesik tanggal 6 Februari itu gimana? Dari siapa awal mulanya? Saya dari SMS. Dari SMS dapatnya? Iya. Berapa lama sebelum kejadian? Kira-kira 10 hari. 10 hari sebelum 10 kejadian? hari sebelum kejadian. Dari siapa tahu? Dari SMS. SMS. SMS dapat dari siapa? Dari teman saya Hah? yang namanya Kiai Hasim, Oke, kasih. Apa? Tuh bunyi SMS-nya apa? mengajak kepada seluruh kaum muslimin, umat Islam, para santri dan para kiai untuk membubarkan jemaat Ahmadiyah yang ada di wilayah Cikesik. Wilayah Cikesik. Ya. Apa yang membuat masa ini bergerak ini? Bagaimana? Itu kan saya terima telepon. Oh, terima telepon. Saya telepon. Oh, saudara yang menelpon. Saya telepon. Karena masa masih diam aja sini. Iya. Siapa yang ditelepon? Saya telepon ke Pak Ujang. PRI Jujang. Ya. Apa yang ditelepon? Saya bilang Pak Abah Haji, Pak Haji. Abah Haji, ini masa sudah banyak. Masa sudah apa mulai siap berangkat? Kata beliau dijawab mulai merapat. Mulai berapa? Sudah ketika ada terima kabar dari Kiai Ujang, oke, berangkat, terus apa yang dilakukan? Saya lakukan, saya mengirim masa supaya untuk bergerak menuju rumah Suparman. Oke. Bagaimana caranya saudara mengangkat masa? Saya mengangkat tangan. Angkat tangan? Ya, ayo maju, Ayo berangkat. maju, berangkat. Saudara ada di depan atau di tengah atau di apa? Saya posisinya mungkin ada di tengah-tengah masa. Tengah-tengah masa. Apa dalam pemikiran saudara ketika itu? Apa yang akan saudara lakukan ketika itu? Kalau Ya. ke sana? Saya akan berdialog dengan jamaah Ahmadiyah, terutama Suparman. Ya, tujuannya saya berdialog mengenai tentang kenabian Nabi Muhammad SAW, bahwa akidah umat Islam yang benar tidak bisa ditawar-tawar lagi, bahwa Nabi Muhammad adalah nabi terakhir. Tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad. Jadi kalau ada orang yang mengakui nabi setelah Nabi Muhammad, itu jelas kafir, keluar daripada ajaran Islam yang benar. Jadi ketika itu saudara mempersiapkan itu ya? Kok enggak, cara berdialognya bagaimana? Ada enggak diatur? Apa berhadapan-hadapan atau bagaimana? Ya, berdialognya rencananya saya akan maju. Ya, kita berdialog, beradu hadapan dengan Suparman, dan masa akan meneriakan orasi untuk menekan dari luar supaya Suparman ini kembali kepada ajaran Islam yang benar. Dengan kejadian ini saudara merasa menyesal apa enggak? Ya, kalau terjadinya korban jiwa, terjadinya bentrok sampai mengorbankan korban jiwa, saya sangat menyesali. Tapi kalau untuk pembubaran Ahmadiyah, sama sekali saya tidak menyesali. Saudara merasa bersalah apa enggak? Merasa bersalah apa enggak dengan kejadian seperti itu? Dengan adanya kejadian seperti itu, merasa bersalah apa enggak? Saya tidak merasa bersalah karena saya merasa benar, tidak melakukan kesalahan. Gitu. Ya. Terkait dengan mempersiapkan dialog tadi, yaitu membaca naskah khotbah Jumat Jemaah Ahmadiyah yang salah satunya berisi tentang setiap dai ditargetkan untuk mendapatkan anggota baru. Sebagai imbalannya mereka akan digaji dari pusat. Sempat juga ada yang seperti itu? Ya, dilanjutkan. Ya. Nah, apakah di dalam ajaran Ahmadiyah tersebut ya juga dia mengatakan bahwasanya memiliki nabi yang lain? Ya. Apakah nabi yang dia maksud tersebut selain dari Nabi Muhammad? Iya. Mereka mengakui bahwa ada nabi setelah Nabi Muhammad, Ya. yang disebut si Mirza Ghulam Ahmad. Ya. Apa yang saudara terdakwa dengar dari ajaran kesesatan Ahmadiyah yang disampaikan oleh Suparman? Ya. Yang saya dengar bahwa kesesatan Ahmadiyah, selain mereka mengakui ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW, mereka juga memiliki kitab suci yang baru selain pada Al-Quran, yaitu kitab Tadhkirah, di mana dalam isi kitab Tadhkirah tersebut tertuang kemurtadan atau kekufuran yang sudah jauh daripada ajaran Islam yang benar. Di antaranya di sana disebutkan dalam kitab Tadhkirah bahwa pertama, bukti daripada kesesatan Ahmadiyah, pertama
Mirza Ghulam Ahmad mengaku sebagai Isa Al-Masih. Yang kedua, dia mengaku sebagai Imam Mahdi. Yang ketiga, dia mengaku bahwa pernah bertemu dengan Rasul dan bersatu dengan Rasul, maka dia adalah penjelmaan daripada Nabi Muhammad. Setelah itu, dia mengaku bahwa dirinya yang menciptakan langit dan bumi, bahwa langit yang kita duduki, bumi yang kita sekarang tempati, langit yang sekarang menaungi kita adalah ciptaan daripada si Mirza Ghulam Ahmad. Itu kesesatannya. Kesesatannya. Iya. Ada yang lain? Masih banyak. Apakah saudara tahu bahwasannya di rumah tersebut ada yang bernama ketua pasukan keamanan Komandan HAM dari pusat Ahmadiyah dari Jakarta berada di rumah Suparman? Tidak tahu juga. Tidak tahu juga. Tidak tahu juga. Apakah saudara tahu bahwasannya Deden bernama Deden CS tersebut sudah mempersiapkan senjata tombak, seikat senjata yang lain-lainnya, batu, ya, kemudian golok, itu sudah dipersiapkan sebelum masa itu datang? Apakah saudara tahu? Tidak tahu. Tidak tahu. Kalau tahu mungkin saya bawa golok juga, Pak. Bawa golok juga. Iya. Ya? Kalau saya tahu Deden bawa golok, bawa celurit, saya juga mungkin bawa bedil, Pak, bawa golok, Iya, ya? bawa celurit. Oh gitu ya. Iya. Kita lanjutkan ya. Tadi saudara tidak merasa salah ya, bahwasanya apa yang saudara lakukan adalah merasa itu adalah benar, sesuai ya. Apa yang melandaskan niat saudara melakukan tersebut untuk menyampaikan mengajak kepada kiai-kiai lain dengan SMS tersebut? Ya, tujuannya kan kita datang ke sana untuk berdialog istitabah, Iya. memerintahkan supaya Suparman dan pengikut-pengikut Ahmadiyah yang ada di Cikesik supaya bertobat. Kami perintahkan untuk bertobat. Kalau mereka mau bertobat kembali kepada ajaran Islam yang benar, mengakui kenabian Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir, mengakui Al-Quran sebagai kitab suci yang terakhir, dan tidak mengajarkan kesesatan, kita terima dengan lapang dada. Kita hidup bersama. Itu tujuan kami, istitabah. Kita mengadakan dialog, tujuannya untuk istitabah mereka supaya kembali ke ajaran Islam yang benar. Kalau seandainya mereka tidak mau kembali, mereka harus angkat kaki dari Cikesik, karena warga setempat, khususnya para alim ulama, merasa resah dengan keberadaan Ahmadiyah. Karena kami sebagai para alim ulama, mungkin yang merasa terpanggil hatinya paling depan untuk membenteng akidah Islam daripada kesesatan Ahmadiyah. Jadi semua itu yang saudara lakukan karena niat baik. Yang namanya tujuannya mulia. Tujuannya mulia karena Allah. Karena Allah, lillahi ta'ala.